Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi mengenai penanganan hama ya, yaitu hama kumbang tanduk yang sangat meresahkan bagi petani kelapa sawit. Dan di sini saya akan coba sharing, ya walaupun tidak membantai atau menghabiskan walang hama kumbang tanduk, tapi setidaknya dapat mengurangi ya dengan cara ini. Jadi untuk rekan-rekan yang kebunnya atau yang sudah terserang ataupun yang belum terserang hama kumbang tanduk, jika ada tanda-tanda kemunculan hama kumbang tanduk, bisa antisipasi dengan menggunakan cara seperti ini ya. Jadi seperti ini, dengan menggunakan jaring kita kelilingkan di bagian pokok sawit yang terserang hama kumbang tanduk ataupun yang belum terserang hama kumbang tanduk. Itu bisa antisipasi serangan hama kumbang tanduk yang lebih buruk ya. Sebenarnya untuk hama kumbang tanduk ini sudah sering saya katakan ya, hama kumbang tanduk ini tidak mematikan sawit yang kita tanam, melainkan dampak yang ditimbulkan ini sangat hebat sekali ya. Jadi sawitnya akan seperti ini, di masa pertumbuhannya akan sangat terganggu sekali. Jadi dari serangan hama kumbang tanduk ini bisa menyebabkan sawit yang kita tanam pertumbuhannya melambat karena dia memperbaiki dari pokok yang terserang ya. Jadi seperti daun mudanya ataupun dari pelepahnya ini akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki yang terserang dari kumbang tanduk ini. Jadi tidak mematikan ya. Biasanya yang mematikan sawit kita itu rangkaian selanjutnya dari serangan hama kumbang tanduk. Biasanya setelah terserang hama kumbang tanduk di bagian daun mudanya atau janur mudanya atau dari pelepahnya ini ditambah hama baru ya, yaitu jamur. Itu jamurnya biasanya datang dari serangan hama kumbang tanduk. Jadi setelah terserang hama kumbang tanduk di bagian daun muda atau janur muda ataupun pelepahnya ada serangan hama baru yaitu jamur tadi. Itu disebabkan oleh pembusukan yang diakibatkan dari serangan hama kumbang tanduk. Kemudian akan timbul jamur. Jamur ini akan merusak sawit kita ya jika kita biarkan. Jadi kalaupun hama kumbang tanduk ini tidak mematikan sawit yang kita tanam, melainkan yang mematikannya adalah jamur yang sudah datang ketika kumbang tanduknya pergi ya. Nah, seperti ini biasanya berlubang seperti ini akan busuk ya. Contohnya seperti ini ya. Kemudian jika sudah busuk akan datang jamur. Jamur ini jika kita biarkan terjadi serangan yang lebih hebat, yaitu dapat merusak komponen dari daun muda atau janurnya, akan menjadi pembusukan yang sangat luar biasa tentunya, sehingga sawit tidak bisa bertahan dan akan mati ya oleh serangan jamur ini. Jadi topik yang saya bahas untuk kali ini mengenai antisipasi menggunakan jaring. Jaring ini dapat optimal jika dibutuhkan di perkebunan kita atau sawit kita. Seperti ini ya. Jika di perkebunan kita sudah muncul beberapa kumbang tanduk, silakan antisipasi. Bisa pasang jaring. Selain kita menggunakan insektisida jenis cair ataupun butir ataupun tabur, kita bisa gunakan ini ya, yaitu jaring. Jaring ini biasanya jika hama kumbang tanduk berterbangan, dia akan menempel di bagian jaring ini, kemudian akan mati ya jika terkena dari pasangan jaring kita. Ini ya. Itu juga sudah dikasih jaring. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Intinya jaring ini dipasang jika kita sudah temui tanda-tanda di perkebunan kita hendak terserang hama kumbang tanduk ya. Biasanya pertama-tama munculnya hanya 1-2, kemudian akan berlanjut ya. Dan itu selain kita gunakan insektisida jenis untuk penanganan hama, kita wajib gunakan ini juga ya. Mudah-mudahan bisa
menghalang atau menghambat dari serangan hama kumbang tanduknya di pokok sawit kita. Dan untuk hama kumbang tanduk ini tidak mematikan sawit yang kita tanam, melainkan yang mematikan adalah jamurnya ya. Jadi serangan hama kumbang tanduk ini, yang diakibatkan serangan hama kumbang tanduk ini terjadi pembusukan yang luar biasa, kemudian datang jamur, dan disitulah serangan hama kumbang tanduk diteruskan oleh jamurnya untuk mematikan sawit kita. Tentunya sangat bahaya sekali di bagian daun muda atau janur mudanya. Jika kita biarkan, tidak kita semprot menggunakan fungisida, itu akibatnya bisa fatal ya. Karena apa? Karena jamur itu tadi, kalau hanya kumbang tanduk pasti cuma seperti ini, cuman berlubang dia ya. Nah, akan berlubang seperti ini. Tapi kalau sudah datang jamur, itu yang membahayakan. Walaupun setiap yang terserang tidak tentu juga terserang hama jamurnya ya. Tapi kebanyakan yang bisa membuat mati pokok sawitnya adalah jamurnya, bukan serangan hama kumbang tanduknya. Dan hama kumbang tanduk ini biasanya yang paling disukai adalah memakan bagian daun muda atau janur mudanya ya. Dan disitu nanti setelah dimakan oleh hama kumbang tanduk, datang jamur. Jamur ini mengakibatkan pembusukan yang sangat luar biasa dan membuat sawit kita tidak bisa bertahan dan akan mati ya tentunya. Jadi sangat buruk sekali dampaknya dari serangan hama kumbang tanduk. Jadi seperti yang saya katakan, kalaupun sudah kita berikan injeksi insektisida jenis cair ataupun tabur ataupun butir ataupun yang lain, kita perlu ya menggunakan ini juga. Ini juga sangat hebat, teruji juga ya. Nanti dia akan menempel di bagian jaringnya dan akan mati seperti ini. Ini yang baru menempel, baru datang ini ya. Nih, baru datang. Jadi kita biarkan pasti dia akan mati. Untuk mengusir hama, mencegah hama kumbang tanduk, kita gunakan alternatif pemasangan jaring seperti ini juga luar biasa baiknya. Selain kita menggunakan insektisida untuk penanganan hama, kita juga perlu coba dengan ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan kita. Dan semoga untuk rekan-rekan yang perkebunannya sedang terserang hama kumbang tanduk segera berlalu. Semua hama kumbang tanduknya dapat ditangani dengan baik dengan pengaplikasian insektisida ataupun dengan pemasangan jaring seperti ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.